Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfaridi bihaibatil jamal al-muwahhidi bi sifatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladzina yattasifuna bimakarimil akhlaqi wal a'mal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura. Kama maqala ulama, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kalau nikmat itu kita hitung, maka tidak akan mampu kita untuk menghitung berapa banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Maka bagi kaum muslimin, kaum mukminin, mestinya di dalam kehidupan itu tertanam sifat syukur yang tinggi, tertanam sifat wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya bersyukur sedikit saja, Allah tambahkan nikmat yang banyak. Apalagi kalau kita makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makinlah Allah memperbanyak pemberian nikmat itu kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dari waktu ke waktu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita atas perantara dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita insya-Allah akan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan solat Jumat berjamaah. Dan perbanyak solawat untuk Nabi kita, karena Nabi kita itu adalah suatu luar biasa, Nabi yang terparipurna di dunia ini. Semoga kita banyak bersolawat untuk menjaga hubungan kita dengan Nabi kita. Hampir dipastikan hamba-hamba Allah yang senantiasa mempererat hubungan dengan Allah dengan solatnya, mempererat hubungan dengan Nabinya dengan solawatnya,
maka hampir dipastikan kita semua akan mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, taqarrub kita, zikir kita, pengabdian kita mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu mesti kita meningkat. Maka selalu khatib mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita. Sidang Jumat yang berbahagia, hari ini khatib menyampaikan satu surat yang terpendek di dalam Al-Quran, namanya surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu berarti nikmat yang banyak. Di dalam grammar bahasa Arab, kalau namanya banyak, bahasanya bukan kautsar tapi katsir. Tapi karena ini diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat itu lebih daripada banyak yang umum, tetapi banyak yang khas, yang khusus untuk Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Ketika Allah berfirman kami, sesungguhnya kami, berarti Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk yang lain di dalam membagikan nikmatnya, di dalam membagikan rizkinya kepada umat, kepada hamba-hambanya. Maka inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah lebih memberikan kepada engkau ya Muhammad khusus Al-Kautsar, nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Bagi kita juga dapat nikmat yang banyak, tapi bukan Kautsar, namanya nikmat yang katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud kalimat Kautsar di situ adalah Allah memberikan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Telaga Kautsar, yang nanti akan diberikan untuk umatnya yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan banyak bersolawat kepada baginda Rasul. Di yaumil hisab nanti akan diberikan minum dari air telaga Nabi Muhammad yang telah Allah berikan. Setiap hamba yang meminumnya akan menandakan bahwa dia umatnya Nabi Muhammad yang sudah betul-betul di ACC oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita biasa nikmat yang diberikan kepada kita banyak, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sangat luar biasa, sehingga kalimatnya berubah dari kafir menjadi Kautsar. Bahkan Nabi diberikan khusus Telaga Kautsar itu. Sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu bagaimana? Berkelanjutan di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka kalian kerjakan salat, wanhar, dan berkurbanlah. Makna letter leknya fasalli mengerjakan salat secara umum. Fasalli itu kita harus mengadakan komunikasi, mengadakan hubungan dengan Allah. Bukan sekedar salat 5 waktu saja yang kita kerjakan hubungan dengan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, tapi hubungan-hubungan yang lainnya. Fasalli, maka sambunglah hubungan, baik itu dengan Allah, baik itu dengan hamba Allah, baik itu dengan alam yang Allah ciptakan. Maka fasalli, sambung hubungan kita supaya yang terjadi apa? Allah makin nambahkan nikmat yang banyak kepada kita. Setelah dapat nikmat yang banyak, wanhar, dan berkurbanlah. Ini ayat asbabun nuzulnya memerintahkan kita di bulan Dzulhijjah di tanggal 10 dan hari tasyrik untuk berkurban apabila hamba Allah yang beriman itu mempunyai kemampuan mendapatkan rezeki yang banyak, mampu untuk berkurban berupa kambing, berupa sapi, berupa onta,
maka itulah diwajibkan kita untuk berkurban. Sidang Jumat yang berbahagia, fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau kita mengingat-ingat banyak seperti apa nikmat yang telah diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja di Timur Tengah ada penelitian bagaimana menghitung kekayaan Nabi ketika dia berdakwah selama 23 tahun. Hasil estimasinya ternyata dalam dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jumlah kekayaannya dengan Siti Khadijah itu luar biasa. Selama 23 tahun ternyata kekayaan Nabi dan Siti Khadijah yang hartanya untuk dakwah, untuk berjuang menghebatkan, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka jumlah total kekayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih di 23 triliun. Berarti Nabi menghabiskan dana untuk dakwah itu setiap tahun 1 triliun. Belum lagi penopang dana-dana dari para sahabat Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana lagi kalau dakwah itu berhasil diawali dengan niat yang kuat, dekat dengan Allah, hatinya bersih, maka sangat luar biasa. Menggoncangkan dunia dakwanya Nabi Muhammad 23 tahun berhasil sukses. Tapi inna syani'aka huwal abtar, jika ada orang yang membenci engkau ya Muhammad, bahwa dia itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jangankan membenci, apalagi menghina, apalagi membuat karikatur penghinaan kepada Nabi, maka orang itu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Di zaman itu orang-orang Mekah, orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah selalu mendambakan kalau anak laki-laki punya anak laki-laki lagi itu dibanggakan keturunan itu. Tapi memang Allah menjaga ketika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari banyak anak yang dilahirkan tidak ada satupun laki-laki yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Ada anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan Nabi umurnya hanya cuma sampai 7 tahun, yaitu Qasim. Maka sering Nabi disebut dengan nama panggilan Nabi besar Muhammad Abil Qasim, bapaknya si Qasim. 7 tahun sudah meninggal dunia. Memang Allah mengkhususkan nikmatnya yang banyak untuk Nabi. Begitu juga derajat dan pangkatnya khusus. Ketika Nabi Muhammad maksum, maka anak turunannya, anak cucunya, anak cicitnya semua tidak maksum. Kalau dia melakukan pidana, dia harus ditegakkan hukum. Maka yang melanjutkan keturunan Nabi adalah dari Siti Fatimah. Siti Fatimah ini dari anak perempuan, maka menurunkan anak-anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki. Maka di situ kelemahan untuk selanjutnya, jangan mentang-mentang jadi cucu Nabi, jangan mentang-mentang jadi Habib, jangan mentang-mentang jadi Sayyid, jangan mentang-mentang jadi Syarif dan Syarifah. Lalu dia kalau enggak dihormati, dia marah. Kenapa? Kita sudah kurang, anak cucunya sudah kurang, enggak maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Jika ada orang yang membenci Nabi engkau ya Muhammad, al-abtar, terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, maka mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi bersabda, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Jadikan aku ni ya Allah orang yang senantiasa bersyukur, dan yang kedua Allahumma ja'alni sabura, dan jadikan aku ya Allah orang yang senantiasa bersabar.
Naqala ulama mengatakan man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir. Maka tanda-tanda itu syukur itu meningkat bisa diukur, kata maqala ulama. Man lam yaskuril qalil, siapa orang yang dikasih sedikit tidak berterima kasih, tidak bersyukur, maka apalagi man lam yaskuril kathir, maka ketika dikasih banyak apalagi yang sedikit saja diberi nikmat oleh Allah enggak pernah bersyukur, padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang mensyukuri nikmat-nikmatku, sungguh akan aku tambahkan nikmat. Tapi sebaliknya, siapa orang yang mengkufuri, mengingkari akan nikmat-nikmatku, rasakan hidupnya di dunia saja sudah mencicipi azab. Hidupnya tidak enak, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram, apalagi nanti di akhir. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksa di dunia sudah terasa dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, apalagi nanti hakikatnya azab yang kekal nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang berbahagia, itulah barangkali khutbah singkat kepada kita, mengingatkan kepada kita, ayo tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menambahkan nikmat yang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma zajar. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين واكتب اللهم سترا والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والعزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء المطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة